Selesai sudah di sini. Kemudian Ibnu Qudamah masuk menjelaskan fasal. Dan fasal ini berkaitan tentang orang yang membela dirinya. Kata beliau faslun. Iya. Fasal. Di dalam fasal ini ada 6 pembahasan. Yang pertama definisi fa'il. Sebab pasal yang seperti ini itu disebut dengan nama daf'us sa'il. Iya. Menghadang as-sa'il, musuh yang menyerang tiba-tiba. Ya, fa'il dari isim fa'il ya. Sala yasulu saulan, fa'il. Nah, dia melompat. Yang dimaksud adalah orang yang menyerang tiba-tiba terhadap orang lain. Atau siapa yang memberikan serangan tiba-tiba ya, pada diri, kehormatan maupun harta orang itu. Dan si penyerang mungkin manusia, mungkin binatang. Itu sa'il ya. So, kalau sa'il mungkin manusia, mungkin apa? Binatang. Karena itu Ibnu Qudamah di sini terangkan ya 2 hal. Serangan manusia dan serangan apa? Binatang. Iya, Ibnu Qudamah terangkan kebolehan melawan fa'il serta ketentuannya. Kata beliau, "Man urida lahu wa man urida lahu man yuridu nafsahu aw malahu aw harimahu aw hamala alayhi silahan aw dakhala manzilahu bighairi idnihi falahu daf'uhu bi ashali ma ya'lamu annahu yudfa'u bih." Kata beliau, siapa yang menghadangnya, dan orang ini menghendaki jiwanya atau menghendaki hartanya atau menghendaki kehormatannya, ya harimahu mungkin bermakna istrinya, anak-anaknya, atau menyandang pedang, dia masuk membawa pedang. Orang itu masuk ke rumahnya tanpa seizinnya. Ini sa'il semuanya, dianggap sa'il. Ya. Apa yang dilakukan? Dia boleh melawan. Tapi sekadar yang paling ringan. Hal yang dia ketahui bisa menolaknya. Jadi diambil kadar paling ringannya. Ya. Ya, kalau kadar paling ringannya dia dorong saja. Iya. Sebab itu yang paling ringan. Fa illam yandafi illa biqatlihi. Kalau misalnya tidak bisa terusir kecuali dengan membunuhnya, falahu qatluhu, dia boleh membunuhnya. Wala dhamana alaihi, dan tidak ada dhaman terhadapnya. Maksudnya tidak ada apa? Tidak ada qisas ya terhadapnya. Nah, ini ketentuan ya di dalam pembahasan. Ya. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dikatakan oleh Abu Hurairah, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, "Ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Bagaimana pendapatmu kalau datang seseorang dia ingin mengambil hartaku? Kata Nabi, "Fala tu'tihi malak." Jangan kamu berikan hartamu. Orang ini bertanya lagi, "Ara'aita in qatalani?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau dia memerangi saya? Kata Nabi, "Qatilhu." Balik, perangi juga dia. Qala ara'aita in qatalani? Kemudian dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia membunuhku?" Kata Nabi, "Fa anta syahid." Engkau mati syahid. Qala, maka orang ini bertanya lagi, "Ara'aita in qataltuhu?" Bagaimana pendapatmu kalau saya bunuh dia? Qala huwa finnar. Maka Nabi berkata, dia di neraka. Maka di sini tahapannya kalau ada yang fa'il, tahapannya dia tolak dulu seringan mungkin. Dengan penolakan yang paling ringan ini sudah cukup untuk menolaknya, mengusirnya. Kalau dia perlu lebih keras, tidak apa-apa, lebih keras daripada itu. Tapi jangan sampai membunuh. Ya, lebih keras. Tapi kalau tidak ada jalan lain lagi, dia harus membunuh. Misalnya, hanya itu yang bisa menolak orang yang menyerang ini, sa'il ini.
Maka kalau terjadi hal itu, ya, terjadi pembunuhan, maka tidak ada dhaman. Tidak ada dhaman, tidak ada kewajiban qisas di sini. Karena dia memang membela dirinya pada hal yang diizinkan. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in qutila ad-dafi' fa huwa syahid. Kalau orang yang membela diri ini terbunuh, dia mati syahid. Wa ala qatilihi dhamanuhu. Dan orang yang membunuhnya nanti bayar dhaman, dia dikisas nanti. Iya. Kalau misalnya yang membela dirinya dia mati dan si pembunuh diketahui, maka dia wajib untuk dituntut darahnya. Iya. Ada dhaman. Jelas ya? Baik. Dan sekali lagi ini berkaitan dengan masalah tahapan-tahapan. Iya. Dan secara umum memang siapa yang membela dirinya, maka mati karena membela dirinya, dia mati syahid. Ada hadits ya. Abdullah bin Amr bin As, riwayat Bukhari dan Muslim. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang mati karena membela dirinya, dia mati syahid. Di hadits Zaid atau Said bin Zaid ada beberapa lafaz. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela agamanya, dia mati syahid. Wa man qutila duna damihi fa huwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya, dia mati syahid. Iya. Baik, ini kalau penyerangnya manusia. Bagaimana kalau yang menyerangnya fa'ilnya adalah binatang? Kata beliau, "Wa man salat alaihi bahimatun falahu daf'uha wa la dhamana fiha." Siapa yang diserang oleh binatang, maka dia boleh menolaknya, ya, mengusirnya, dan tidak dhaman padanya. Kalau misalnya mati binatangnya, tidak dhaman. Ya. Kalau manusia saja mati tidak dhaman, apalagi ya, sekadar binatang. Kemudian kata beliau, "Wa man ittala'a fi dari insanin aw baitihi min khasa'isil bab aw nahwihi fa hadafahu bi asatin fa faqa'a ainahu fala dhamana alayh." Iya. Siapa yang melihat ke rumah seseorang, dia lihat ke darinya, tempat tinggalnya atau ke rumahnya, dia lihat dari kekhususan pintu, iya, min khasasil bab, dia melihat dari pintunya, pakai dari pintu atau dari jendela atau dari atap atau dari mana, dia mengintip masuk, ya maksudnya. Fahadafahu bi asa, kemudian dilempar pakai batu, ya, kemudian membutakan matanya. Fala dhamana alaihi, maka tidak dhaman terhadapnya. Iya. Tidak perlu dia ganti karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Law anna rajulan ittala'a 'alaika bighairi idnin fahadathtahu bihasah fa faqa'at 'ainah ma kana 'alaika min junah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang melihat kepada engkau tanpa izin, ke dalam rumah, ya, dia tanpa izin, lalu kamu lempar dengan menggunakan batu, ya, kemudian lepas matanya atau mengakibatkan luka matanya, ma'alaika min junah, maka tidak apa-apa terhadap engkau. Ya, karena itu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan aurat manusia. Tidak boleh sembarang seorang melihat ke situ. Iya. Ini etika di dalam bertetangga. Kalau dia misalnya punya rumah bertingkat dan rumah tetangganya, ya, terlihat dari atas rumahnya aurat sebagian orang, tidak boleh dia melihat. Nah, kalau misalnya terjadi ada yang melihat kemudian dilempar kena matanya, lalu buta misalnya, maka tidak ada dhaman terhadapnya.
Kemudian kata beliau, wa in adda insanun yadahu fantaza'aha minhu fasaqatat sanayahu fala dhamana. Apabila seorang manusia menggigit tangannya, ya karena tangannya digigit akhirnya dia tarik tangannya. Begitu tangannya ditarik, ikut gigi orang itu lepas. Maka ini tidak ada dhaman. Jelas ya? Tidak ada dhaman. Nah itu juga berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Imran. Iya. Selesai ya?